ini video bukan buat kalian, tapi tolong sampaikan video ini kepada keluarga terdekat kalian. Halo Sobat NC, kali ini saya akan membuat satu tips ya, tapi ini bukan buat kalian ya, ini bukan buat kalian sahabatku Sobat NC, tapi tolong nanti tunjukkan video ini kepada orang-orang terdekat kalian, yang terutama yang tinggal serumah ya, atau yang setiap hari berinteraksi dengan kalian. Tujuannya untuk agar mereka juga ikut memberikan inputan positif ya, buat kesembuhan kalian ya kan. Bisa pasangan, bisa saudara, orang tua, pokoknya orang-orang yang setiap dalam keseharian tuh berinteraksi dengan kalian ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan penderita GERD anxiety ini merasakan suatu sensasi ya kan, itu adalah real ya, yang dirasakan adalah real. Ini tolong buat para pasangan, buat para saudara, buat para orang tua yang keluarganya ada yang mengalami GERD anxiety, apalagi sudah pernah periksa ke dokter. Tolong ketika mereka mengalami suatu sensasi, bisa keliengan, bisa sesak nafas, jantung berdebar, mungkin sakit di ulu hati atau di perut atau di beberapa saraf badan ya, ada yang sampai sakit pinggang, segala macam sensasi, ketahuilah bahwa yang mereka rasakan itu adalah real, benar-benar ada rasanya ya. Jadi bukan suatu rasa yang dibuat-buat, bohong, atau mungkin pura-pura sakit ya, tidak seperti itu. Benar-benar rasanya itu real, itu yang pertama ya. Terus nanti buat apa namanya tadi ya, para pasangan, saya nyebutnya biar lebih gampang, keluarga ya, keluarga penderita GERD anxiety ini, meskipun rasanya itu adalah real, tapi kalian jangan menambah kepanikan mereka dengan menakut-nakuti itu, aduh kamu kenapa, jangan-jangan kamu gejala ini, jangan seperti itu ya. Jangan ikut menakut-nakuti, karena penderita GERD anxiety ini juga sudah cukup capek dengan kecemasan yang mereka rasakan. Jangan menciptakan suasana yang panik juga, sehingga membuat mereka semakin panik, semakin was-was, bahkan nanti bisa meledak menjadi panic attack ya. Jadi kalian tetap yakinkan bahwa nggak apa-apa kok, itu sensasi itu nanti numpang lewat aja, kamu cukup tangani aja, misalkan dengan pernafasan diafragma, atau minum air, upayakan sendawa, upayakan buang angin ya kan, coba pakai gerak, atau kamu makan, seperti itu ya. Kasih saran, yakinkan mereka bahwa itu tidak berbahaya ya kan. Mungkin kalian juga bisa ikut nonton beberapa video saya sebelumnya ya, tentang bahwa penyakit GERD ini tidak mematikan ya kan. Itu bisa kalian yakinkan ke mereka, karena sudut pandang orang tanpa anxiety ini bisa lebih logis gitu loh. Jadi meskipun kalian yakin bahwa sensasi itu real, tapi jangan ikut memberikan rasa cemas dengan menakut-nakuti atau ikut bingung ya. Aduh kenapa, terus kok sakit seperti itu, kenapa ya gitu. Jangan malah bingung ya, tapi kalian yakinkan bahwa sensasi itu aman, hanya numpang lewat, bisa diatasi. Ketika gas itu kita keluarkan, entah lewat sendawa atau lewat buang angin, maka sensasi itu akan semakin reda ya kan. Itu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah selalu yakinkan bahwa mereka pasti akan sembuh ya kan. Mungkin ada yang sudah sakit sebulan, 2 bulan, atau mungkin ada yang setahun, bahkan lebih dari 2 tahun. Yakinkan bahwa yang penting
fokus aja ke jadwal harian ya kan, bantu mengingatkan mereka jadwal harian, misalkan jadwal makannya setiap 4 jam ya kan, atau kapan waktunya olahraga pagi, jalan pagi, atau kapan waktunya olahraga sore, dibantu ngingetin ya. Kamu udah pernapasan diafragma belum hari ini, seperti itu, atau kamu tadi makannya ada yang melanggar nggak, seperti itu. Jadi kasih kasih perhatian-perhatian yang sifatnya mengingatkan mereka akan jadwal harian. Itu juga bisa membantu ya, soalnya kadang-kadang kalau penderita anxiety ini kan agak susah fokus ya, paling enggak dengan support keluarga terdekat nanti bisa membantu untuk fokus kepada jadwal harian ya, karena semakin nanti setiap hari dilakukan apa yang harus diterapkan setiap hari ya kan, jadwal harian, pola makan, pernapasan diafragma, self talk, mendengar afirmasi, olahraga, segala macam yang sudah saya share itu nanti akan semakin terbiasa, lama-lama menjadi habit ya, dan ketika kita sudah runtut nih yang dilakukan setiap hari, maka sudah tidak terlalu memikirkan kecemasan atau sibuk dengan sensasi-sensasi ya, seperti itu ya. Terus kemudian jangan lupa juga sebagai keluarga kalian ajaklah jalan-jalan ya, ajak keluar setiap mungkin weekend, disupport ya. Jadi jangan menuruti ya ketika mereka di zona nyamannya pengennya di rumah aja, tapi coba ajak ya kan, temani mungkin ajak ke tempat baru, ke tempat wisata misalkan, atau mungkin ajak silaturahmi ke saudara, atau mungkin ditanya pengen main kemana, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu menuruti mager ya, malas gerak ya. Kalau bisa sih diajak keluar lah, minimal kalau emang nggak ada planning pergi wisata atau apa ya, ajak olahraga pagi ya kan, temenin dulu jalan pagi, atau mungkin bersepeda buat yang sudah nggak keliangan ya, seperti itu ya. Atau mungkin ajak beli bahan untuk makanan, misalkan belanja di pasar, beli sayuran, beli buah, seperti itu kan. Intinya keluar rumah ya kan. Terus kemudian sabar ya, kalian juga harus sabar ya, sabar menangani teman-teman yang terutama yang masih tinggi anxiety disordernya ya, gangguan kecemasannya. Kalian harus sabar, maklumin. Terus jangan memancing perdebatan ya, beradu argumen yang memancing sampai emosi ya. Jadi kalau bisa sih kalian coba ngalah dulu deh gitu, ya kan. Soalnya nanti perasaan yang kesel atau apa itu juga tidak bagus buat mereka, sebenarnya buat keluarga juga sih kan. Kalau bisa sih kita adem aja gitu, ya kan, sama keluarga ya, sama pasangan, sama adik, sama kakak, sama orang tua apalagi ya. Kita berusaha untuk menciptakan bonding keluarga yang harmonis, yang ya meminimalisir konflik lah ya kan, mereka kan orang terdekat kita ya kan. Jadi seperti itu. Terus kemudian meskipun mereka belum sembuh total ya, kalau bisa kalian tetap jangan terkesan terlalu mengasihani mereka, jangan ya. Itu juga sebenarnya mungkin positif ya, itu bentuk perhatian ya. Perhatian silahkan, perhatian aja, tapi tidak mengasihani. Karena yang saya rasakan dulu ya, ketika keluarga saya terlalu mentreatment kepada saya itu terlalu mengkhawatirkan banget, atau terlalu seperti mengasihani kita, saya malah merasa nggak nyaman. Saya malah merasa sepertinya saya emang benar-benar dalam bahaya, atau saya sedang terancam jiwanya gitu loh. Jadi malah jangan terlalu mengasihani juga. Perhatian tetap, tapi tidak yang berlebihan sampai kita terkesan
ya tadi ya bahasanya ya mengasihani ya. Itu juga malah efeknya kurang bagus gitu loh. Jadi ya normal aja, kasih perhatian, ngingetin aja, atau mendingan kita fokus kepada eh, membesarkan hatinya, memotivasinya, terus juga mengingatkan jadwal, misalkan waktunya makan, waktunya olahraga, waktunya istirahat, seperti itu ya. Terus apalagi ya, dulu supporting dari keluarga. Terus banyak cerita ini, kenangan-kenangan yang indah ya, kenangan yang indah, ajak mereka untuk mengingat lagi momen-momen. Kalau orang tua mungkin bisa mengingatkan momen masa kecil, atau kalau pasangan ya momen pada saat mungkin pacaran dulu ya kan, bisa. Contohnya misalkan kita ajak ke momen yang dulu membuat dia bahagia, misalkan di momen ulang tahunnya dulu kita ceritakan lagi, atau momen pernikahan kalau yang dengan pasangan ya. Kalau dengan orang tua ya tadi misalkan momen perayaan ulang tahun, atau momen acara keluarga rekreasi, mungkin bisa sambil lihat-lihat foto ya kan, bisa bercerita lagi, terus bercanda, kita mengenang kembali memori-memori yang indah ya. Nanti soalnya dengan bercerita tentang kenangan-kenangan yang indah itu kan ke flashback ya, ke flashback ke pikiran kita, termasuk sobat NC ya kan. Nanti dengan hadirnya memori yang indah itu di pikiran kita ya kan, itu juga akan rasa bahagianya itu ikut gitu loh. Rasa bahagia di momen itu tuh datang juga gitu loh. Seperti kita mengingat saat-saat indah itu, kita kadang ikut senyum ya kan, atau ikut ketawa, seperti itu ya. Jadi itu juga bisa membantu ya kan. Apalagi ya yang dukungan keluarga ya, paling banyak ikut nonton video-video tips-tips sobat NC biar kalian bisa mengingatkan juga ya kan. Boleh kalian nonton mentor-mentor lain, silahkan ya kan. Intinya kalian mensupport apa-apa yang mesti dilakukan, kalian ingatkan, kalian kasih masukan, kasih dorongan ya kan. Oke sobat NC, paling sementara itu dulu ya video ini. Ingat, ini video bukan buat kalian, tapi tolong sampaikan video ini kepada keluarga terdekat kalian, agar mereka juga ikut memberikan support positif ya untuk percepatan kesembuhan kalian ya kan. Saya sih pasti akan selalu memotivasi kalian, terus ditambah nanti kalian mendapatkan support system dari keluarga ya kan. Nanti insya Allah sih kalian akan bisa semakin membaik dan bisa sembuh lebih cepat ya kan. Oke, ingat ya, video ini sampaikan ke keluarga terdekat kalian ya kan, agar mereka juga bisa memberikan energi yang positif buat kalian. Oke, paling itu dulu ya. Salam buat keluarga kalian ya. Jangan lupa nonton ini ya, keluarga kalian ya. Oke. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kalian sehat. Saya juga doakan semoga selalu sehat ya kan. Juga keluarga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih dan salam bangkit luar biasa.